Terjadi ketegangan antara sejumlah juru parkir liar dengan petugas Sudin Perhubungan pada Selasa petang di kawasan Citayam Fashion Week, Duku Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini terjadi saat petugas hendak mengangkut paksa puluhan sepeda motor pengunjung yang terparkir di atas trotoar. Para jukir liar menolak lahan parkir mereka ditertibkan petugas lantaran berdalih tidak adanya rambu larangan parkir. Meski mendapatkan perlawanan, petugas tetap mengangkut paksa sepeda motor milik pengunjung CFW. Ini di badan jalan, mengganggu lalu lintas, kita tertibkan karena dengan adanya pengunjung yang ada di sini bertambah parkir liarnya dan kita akan tertibkan diangkut ke kantor kita di. Pada penertiban kali ini, puluhan sepeda motor berhasil diangkut petugas dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diberikan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, akhirnya artis Baim Wong resmi mencabut pendaftaran Haki Citayam Fashion Week di Kemenkumham. Dirinya membantah mengambil keuntungan dalam Citayam Fashion Week. Ia menilai pendaftaran tersebut dilakukan untuk mendukung event fashion jalanan agar tidak mudah hilang. Dengan menandatangani surat pernyataan, Baim secara resmi mencabut pendaftaran Haki Citayam Fashion Week di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya pada 20 Juli lalu, perusahaan Baim Wong, PT Wong Tiger Entertainment mengajukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan Haki CFW. Usai kabar tersebut viral di media sosial, Baim dan Paula mendapat hujatan dari netizen. Tapi ketika jadi begini, saya pun tidak menyalahkan sama sekali gitu loh. Tahu banget kenapa begini gitu loh. Semuanya bergerak kenapa gitu. Tahu banget kenapa. Malah saya bilang minta maaf karena malah jadi kayak begini ya. Semuanya jadi seperti ini. Cuman kalau memang kita harus melepaskan, ayo nggak apa-apa. Tapi tolong gerakan apapun itu bentuknya nggak ada sih. Kalau bukan Citayam Fashion Week, apapun itu gerakannya. Panti sosial di kawasan Kedoya, Jakarta siap menampung hasil razia peserta Citayam Fashion Week khusus pria yang bergaya seperti wanita. Meski akan dipisah dari warga binaan lain, tidak ada fasilitas khusus bagi peserta CFW yang terjaring razia. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah panti sosial untuk menampung hasil razia peserta Citayam Fashion Week yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Salah satunya adalah Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat. Satu ruangan seluas 12 x 7 meter persegi yang berada di lantai 2 ini mampu menampung maksimal 50 orang. Fasilitas intinya kami tidak membedakan ya, contohnya misalkan untuk kudapan makannya ya kita tidak bisa membedakan dia harus pakai apa, karena kita samakan itu semua. Ya mungkin yang membedakan dia kita tidak campur dengan warga binaan yang lain karena ini mungkin khusus, karena yang kita tampung ini berbagai macam jenis PMKS gitu ya yang ada di kita. Rencananya Dinsos DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Pusat melalui Sudin Sosial bakal menjaring para pria berpenampilan wanita di CFW Duku Atas menyusul adanya dugaan kampanye LGBT yang menunggangi kemeriahan acara tersebut. Dari Jakarta, Miftah Kulgani, iNews melaporkan. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming daftar pencarian orang. Mardani Maming tersangka kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu saat menjabat sebagai bupati. Status Maming sebagai DPO KPK berlangsung sejak 26 Juli 2022. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan KPK telah resmi menyerahkan surat permohonan DPO Maming pada Barreskrim Polri. Maming dianggap tidak kooperatif setelah mangkir 2 kali dari pemanggilan KPK pada 14 Juli dan 21 Juli lalu. Kemudian surat juga sudah kami kirimkan ke Barreskrim Polri tanggal 26 Juli perihal daftar pencarian orang atas nama MM ini. Kami juga menyampaikan pada kesempatan ini kepada tersangka MM ini agar kooperatif dan menyerahkan diri ya, agar proses penegakan hukum ini.
Pemirsa, untuk menyukseskan pemilu 2024, KPU menggandeng sejumlah komunitas teknologi informasi untuk mengamankan sistem informasi pemilu. Wakil Ketua Umum DPP Perindo berharap KPU bisa menyeleksi komunitas yang netral sesuai visi misi KPU. KPU bekerjasama dengan sejumlah instansi negara untuk memastikan keamanan sistem informasi partai politik atau SIPOL jelang pemilu 2024. Selain bekerja sama dengan lembaga siber, riset, dan juga Polri, KPU juga akan menggandeng sejumlah komunitas teknologi informasi demi mengamankan sistem informasi pemilu nanti. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia, menyambut baik langkah KPU. KPU harus menseleksi komunitas yang netral dan tidak berpihak sejalan dengan visi misi KPU. Proses ini kan proses yang sangat sensitif karena ini terkait dengan soal teknologi, soal IT. Oleh karena itu, ketika misalnya KPU menggandeng komunitas-komunitas IT misalnya seperti itu, tentunya komunitas-komunitas yang memang punya komitmen kebangsaan, komunitas-komunitas yang memang dia betul-betul netral, betul-betul ingin terlibat secara aktif. Dipicu oleh mesin pemotong rumput, 300 meter lahan di pinggiran Dallas, Texas terbakar. Informasinya sesaat lagi.